Sobat OMK semuanya, selamat pagi sahabat Fresh Juice. Perkenalkan, saya Novia dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Padang Bulan, member grup OMK DFG Fellowship 18 dari Kota Medan. Pada hari ini, Senin 20 September 2021, kita akan mendengarkan renungan spesial edisi OMK yang akan dibawakan oleh Kak Albertus Giogoritan dari Jakarta, yang juga merupakan admin grup WhatsApp OMK DFG Fellowship 18. Yuk kita dengarkan bersama. Halo Sobat Muda Fresh Juice, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pastinya. Di hari Senin ini, mari kita meluangkan waktu sejenak mendengarkan Yesus yang menyapa kedalaman batinmu lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar. Karena barang siapa sudah punya, akan diberi. Tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya, akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat orang muda yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan saya pada sebuah pengalaman yang berharga. Sebagai anak muda yang lahir di Jakarta, sungguh diberkati bahwa saya diberi kesempatan untuk melihat daerah lain di pelosok Indonesia yang sangat jauh dari kata nyaman. Di sebuah desa terpencil di Lembah Baliem, Papua, saya mengunjungi sebuah gereja Katolik dengan menggunakan sampan, menyusuri sungai, dan berjalan kaki hingga saya tiba di sebuah perkampungan asli Papua. Saya tiba pada siang hari, sehingga semua tampak baik-baik saja. Setelah upacara bakar batu, sebuah budaya khas masyarakat Lembah Baliem dalam memasak makanan, saya duduk di atas jerami dan berbincang-bincang dengan umat setempat. Saat hari mulai gelap, saya baru sadar bahwa kampung itu tidak dialiri listrik, dan saya mulai agak panik. Panik karena suasananya betul-betul gelap segelap-gelapnya. Di tengah situasi itu, seorang ibu datang dan mengolok-ngolok saya demikian. "Bapak takut ya, karena kulitnya putih, tidak biasa gelap. Kami di sini sudah biasa gelap, jadi kulit kami pun gelap." Saya hanya tertawa saja. Saat saya menyalakan senter dari gawai saya, penduduk di sana datang berkerumun dan bertanya, "Apa itu?" Saat itu saya baru menyadari bahwa listrik, apalagi lampu, adalah barang mahal untuk masyarakat di sana. Yesus mengingatkan kita dalam Injil hari ini tentang panggilan sejati kita sebagai orang Katolik, yaitu menjadi terang. Uniknya, Yesus menggunakan pelita di dalam perumpamaan yang nyalanya kecil, mudah sekali mati, mudah rapuh. Tetapi meskipun nyalanya kecil, pelita itu dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah
sehingga diletakkan di atas supaya bisa menerangi. Pelita itu sangat berharga bagi mereka yang membutuhkannya, sama seperti masyarakat Papua dalam cerita saya tadi. Keberadaan, kehadiran, dan hidup kita sejatinya harus memancarkan pelita bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan terang. Maksudnya ialah menjadikan hidup kita bermakna bagi orang lain, sehingga dengan kehadiran kita, orang lain pun merasa terinspirasi dan terdorong untuk menjadikan hidupnya juga bermakna. Hidup yang memancarkan pelita berarti memancarkan Yesus itu sendiri lewat setiap perkataan dan tindakan, sehingga orang lain dapat menemukan wajah Yesus dalam kehadiran kita, keberadaan kita. Ibarat menjaga pelita supaya tetap menyala, bagaimana caranya supaya wajah Yesus itu tetap hadir dalam hidup kita, karena kita ini penuh kerapuhan dan kelemahan. Hanya berelasi dengan Yesus dalam doa, bersekutu di dalam firman dan pelayanan, juga dalam perbuatan yang baik dan mulia, pelita itu akan tetap menyala. Lalu di manakah terangmu? Di mana pelitamu? Di mana Yesus dalam hidupmu? Jika saat ini pelita kita hampir redup, bahkan mati, mari kita mengundang Yesus kembali datang dalam hidup kita. Jika kita merasa begitu jauh dengan Yesus, mari panggil nama Yesus di dalam batinmu. Hidupmu akan sangat bermakna jika memancarkan pelita, yaitu Yesus sendiri, dan merasa amat bahagia jika sesama di sekitarmu juga menemukan Yesus dalam hidupmu. Selama kita masih diberi kesempatan untuk menjadi terang, jangan tunggu hari esok atau nanti. Tetapi lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan sekarang. Jadi, di manakah terangmu? Pastikan selalu ada Yesus dalam hidupmu. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, mungkin saat ini kami merasa begitu jauh dan pelita kami hampir padam. Di saat kami tidak sanggup lagi berdoa karena begitu banyak kerapuhan dan kelemahan dalam diri kami, datanglah ya Yesus, hangatkanlah hati kami dengan firman-Mu, dengan kehadiran-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi terang dan bermakna bagi mereka yang membutuhkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan spesial OMK pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Greg yang telah membawakan renungan pada hari ini ya. Sampai jumpa di renungan Fresh Juice spesial OMK selanjutnya. Saya Novia, undur diri. Tetap sehat dan tetap semangat. Salam Fresh Juice.